Di mana terakhir? Hmm? Eh, di mana terakhir? Baik. Yep. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan laisu li bi awliya'a, innama awliya'i al-muttaqun. Kata penulis, dan di dalam as-sahih, di sini maksudnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna, sungguh atau sesungguhnya, ala, keluarga Abi Fulan, keluarga Abu Fulan, laisu, mereka bukan, li bi aulia, mereka bukan wali untuk saya. Mereka bukan wali. Ya. Al-wali dari al-walayah, artinya al-mahabbah. Ya. Berarti bukan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama awliyai al-muttaqun. Awliyai, wali-waliku, yaitu orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang saya cintai. Innama, hanyalah, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, lafadz hadisnya tidak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, inna ala abi fulan laisu li bi auliya'a. Kemudian lanjutan hadisnya, inna wali Allahu wasolihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, yang saya cintai, wali saya adalah hanyalah Allah
wasolihul mu'minin, dan orang-orang solehnya kaum mukminin. Itu wali atau orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan di matan di sini, yang lanjutannya innama auliyai al-muttaqun, itu di hadis yang lain, ya, bukan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Hadis, lafaz hadisnya inna aulan nasibi al-muttaqun, sesungguhnya aulan nas, manusia yang paling dekat dengan saya, manusia yang paling saya cintai adalah al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Haitsu kanu wa man kanu, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Inti dari hadis ini, jadi sebelumnya Abi Fulan, Nabi itu sebut namanya, ya. Jadi kalau Nabi sebut namanya inna ala Abi Fulan, Nabi itu tidak mengatakan Fulan, tapi rawi yang mengatakan Fulan, dia tidak sebut Fulan ini siapa, ya. Dia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam riwayat yaitu inna ala Abi Thalib. Yang menjadi inti permasalahan di sini atau inti pembahasan, tatkala orang yang disebut Nabi ini dari keluarganya, sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan waliku, padahal keluarganya, waliku hanyalah orang yang bertakwa. Kalau dalam hadis lafaz Bukhari Muslim, sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang solehnya kaum mukminin. Artinya apa? Berarti kalau hanya memiliki hubungan nasab, hubungan kekeluargaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kedekatannya, kekerabatannya, hubungan nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bermanfaat. Ya. Sebaliknya, walaupun seseorang tidak memiliki hubungan nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia adalah orang yang bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang meneladani dan mengikuti ittiba' terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah wali, orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia bukan orang merdeka, dia adalah budak. Ya. Bilal ibnu Abi Rabah tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia dari solihul mu'minin, berarti dia adalah wali, orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib, Abu Lahab, dan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan nasab
dengan Nabi SAW, sementara mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah, tidak meneladani Nabi SAW, maka mereka bukan wali Nabi SAW. Ya. Tapi siapa terkumpul padanya dua hal, yaitu kemuliaan nasab, ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, dan dia dari orang yang bertakwa, orang yang mentauhidkan Allah dan meneladani Nabi SAW, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, maka ini yang terbaik. Dia mengumpulkan dua kemuliaan sekaligus. Tetapi kalau hanya sekedar kemuliaan nasab, ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, ini semuanya tidak bermanfaat kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini, dengan ini hadis ini terhubung dengan bab, ya. Sebab maksud dari bab ini bahwasanya intisab, ya, mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW, itu semuanya la yanfa, tidak bermanfaat, kecuali dengan mencontoh dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Sekarang orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka adalah orang-orang yang tidak atau keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi akan berlepas diri dari mereka sesuai dengan kadar dia keluar dari sunnah dan masuk ke dalam bid'ah. Jadi menjadi ukuran bukan, wih saya melakukan bid'ah ini karena cinta kepada Nabi. Bukan itu ukurannya. Ukuran cinta kepada Nabi adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan dengan bid'ah. Jadi seseorang semakin mencontoh dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Bakar itu adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena dia orang yang paling kuat di dalam ittiba terhadap Nabi SAW. Di peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi menyampaikan dan bercerita di pagi hari tentang kejadian yang beliau alami tadi malam, ya, maka orang-orang kafir semakin menertawai Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang yang beriman menjadi ragu. Kemudian ada sebagian orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar dengan maksud mengolok-olok, wahai Abu Bakar, lihat temanmu itu, masa dia bilang begini dan itu terjadi hanya dalam semalam, tidak masuk akal. Abu Bakar saking hebatnya dia meneladani, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia tidak perlu berpikir. Setelah orang itu berkata seperti itu, langsung dia bilang, kalau dia berucap seperti itu, maka dia pasti benar. Dia tidak menunggu, berpikir. Sebagaimana, ya kalau orang filsafat, mereka harus kritis. Ya. Tapi bukan tempatnya kalau mengkritisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Urusan dipahami tidak dipahami itu belakangan. Ya. Harus ikut dulu kalau Al-Quran, karena dia mutlak kebenaran. Hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan
itu mutlak kebenaran. Tidak perlu dicari ini benar atau salah, pasti benar. Itu keyakinan orang beriman. Baik. Jadi itu tadi. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat ittiba'nya terhadap Nabi SAW. Maka demikian pula kita, ya. Kalau ingin dekat kepada Nabi, perhebat ittiba' terhadap Nabi SAW dalam segala hal. Makanya umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah para sahabat. Kenapa? Sebab mereka melihat langsung Nabi SAW. Mereka paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW dan paling hebat di dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka yang paling dekat dengan Nabi SAW. Setelah itu, tabi'in. Kenapa? Ya, sebab mereka yang langsung melihat bagaimana para sahabat, murid langsung Nabi Muhammad SAW. Kemudian atba'ut tabi'in. Seperti itu. Maka ketika seseorang keluar dari jalur sunnah, berpaling kepada bid'ah, maka akan terjadi jarak antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kadar dia keluar dari sunnah, semakin dia dalam bid'ah, semakin kuat dalam bid'ah, maka dia semakin jauh dari Nabi SAW. Ya, akan datang nanti hadis-hadis yang mendukung akan makna ini, ya. Seperti hadis tentang telaga, di mana ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Padahal dari umatnya, sebab mereka keluar dari sunnah. Ya. Jadi sekedar intisab, ya, pengakuan mengikuti Nabi, tapi tidak dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, itu tidak bermanfaat, ya. Wa fihi aidan, dan di dalam as-sahih juga, ini Bukhari Muslim, ya. Dan ini kalau Bukhari Muslim kan kita tenang, ya, karena dia dari hadis yang sahih. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala, bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan kepadanya tentang ucapan sebagian sahabat. Disebutkan kepada beliau bahwasanya sebagian sahabat berkata, amma ana fala akulul lahma. Sebagian sahabat ini mengatakan, adapun saya tidak akan makan daging. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, amma ana fa aqumu wala anam. Adapun saya akan terus melakukan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya, maka saya tidak akan menikahi wanita. Ya, bukan artinya dia menikahi laki-laki, bukan. Maksudnya tidak menikah begitu, ya. Wa qala akhar, dan yang lain lagi berkata, amma ana fa asumu wala uftiru. Adapun saya, maka saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Maksudnya setiap hari berpuasa. Ya, kalau di sore hari berbuka. Ya, karena kalau tidak buka-buka terus meninggal nanti, ya. Maksudnya ya seperti kalau puasa, ya. Ramadan 29 hari,
atau 30, maka di hari Lebaran itu namanya berbuka, begitu. Ya, tidak berpuasa. Begitu maksudnya. Berarti saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka, maksudnya puasanya tiap hari. Ya. Kalau datang waktu buka puasa, tapi besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, tidak diselingi dengan tidak berpuasa, berpuasa terus. Ya. Jadi kalau dilihat dari lafadz yang dibawakan oleh penulis di sini, seolah-olah yang berkata ini berapa orang ini? 4 ya. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan 3. Sebab penulis di sini menggabungkan dua hadis, dua riwayat. Jadi ada dalam riwayat Bukhari dan ada riwayat Muslim. Ya. Kalau lafadz amma ana fa aqumu wala anam ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian amma ana fala atazawwajun nisa, ini juga ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Kalau amma ana fala akulu lahma, ini dalam Sahih Muslim. Amma ana fa asum wala uftir, ini dalam Sahih Bukhari. Jadi sebagian ulama mengatakan amma ana fala akulu lahma, adapun saya tidak akan makan daging, maksudnya itulah amma ana fa asum wala uftir. Saya berpuasa dan tidak berbuka, ya, tidak berbuka. Berbukanya ya makan daging, mungkin begitu ya. Jadi ini ada kisahnya ya. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Tidak ada nabi, yang didapat adalah istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Di sebagian riwayat disebutkan 3 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan ada satu lagi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri-istri Nabi menceritakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis dikatakan setelah mereka mendengar tentang ibadah Nabi Sallam, ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Maksudnya menganggap sedikit bukan Nabi yang melakukan itu dianggap sedikit, bukan. Tapi kalau mereka yang lakukan, ini masih terlalu sedikit dirasa gitu. Kalau mereka yang lakukan. Kenapa? Ya, Nabi kan disebutkan, mereka mengatakan Nabi itu sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu dan akan datang. Kalau kita, berarti harus lebih apa? Harus lebih banyak. Nah, begitu. Nah, makanya muncul semangat. Muncul semangat. Perhatikan, ilmu yang mereka terima, benar atau tidak? Sumbernya istri Nabi SAW. Ilmu yang mereka terima benar, lahir semangat. Ini juga benar. Tapi pas praktiknya, lihat. Seorang mengatakan, amma ana fala akulul lahma. Adapun saya tidak akan makan daging. Ya, kalau digabungkan tadi, dia akan terus berpuasa, dia tidak akan berbuka. Jadi berpuasa dan tidak akan berbuka. Ya, mungkin dulu di antara menu buka puasanya kan makan daging, ya, begitu. Satu orang mengatakan tapi ini puasa ya luar biasa, amalan puasa itu sangat istimewa. Yang lain mengatakan saya akan terus melakukan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Jadi maksudnya itu semalaman dari setelah Isya dia sholat malam sampai datang waktu subuh. Itu maksudnya tidak tidur. Ya, dia akan terus melakukan qiyamul lail. Ini amalan-amalan luar biasa. Yang lain mengatakan adapun saya tidak akan menikahi perempuan. Tidak akan menikah karena dia anggap menikah ya perempuan itu melalaikan. Ya, melalaikan. Dianggap seperti itu.
Dia mau fokus beribadah gitu maksudnya ya. Dia mau fokus beribadah saja. Berpuasa disyariatkan atau tidak? Syariatkan ya. Qiyamul lail syariatkan. Fokus beribadah, semangat beribadah, kan bagus. Ya. Yang menjadi masalah mereka mau lebih. Jadi Nabi kan sudah ada contoh yang beliau terapkan, yang beliau lakukan. Kadar qiyamul lail itu yang paling bagus bagaimana? Ini di luar Ramadan ya, yang terutama 10 malam terakhir. Ya. Karena di dalam hadis Nabi ahya lailahu kullah. Itu di keadaan tertentu itu. Ini hari-hari biasa, bukan di hari-hari itikaf, bukan. Karena kalau di hari-hari 10 terakhir Ramadan ada hadis khusus di situ. Nabi menghidupkan malamnya seluruhnya. Ya. Tapi ini hari-hari biasa. Sholat yang paling bagus itu apa? Hanya sepertiga, ya. Dan paling bagus dilakukan di akhir malam. Intinya tidak dipakai semua itu malam. Sebab keluarga ada haknya. Kemudian diri juga ada haknya. Jadi mungkin sebelum tidur ya perlu ya bincang-bincang sama keluarga, bercerita, ya. Kemudian setelah itu dia juga perlu istirahat. Itu hak dia. Kalau tadi hak keluarganya, kemudian di sepertiga yang terakhir itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bagi. Itu yang paling bagus ya. Tapi ini dia mau sholat semalaman. Ini juga teguran ya untuk orang-orang yang ya begadang ya, tidak juga beribadah kepada Allah, tidak juga cerita-cerita sama keluarga, tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang melalaikan, nonton dan yang semisal dengannya. Siap, kalau dipakai beribadah saja semuanya sudah ditegur, ya. Apalagi kalau dia pakai dengan hal yang melalaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda. Ya, ini beliau singkat di sini ya. Jadi Nabi waktu itu langsung naik mimbar. Dan berkata ada sebagian orang ya mengatakan begini dan begini dan begini. Setelah itu dia berkata, walakinni, akan tetapi saya. Jadi itu yang menjadi ukuran saya, Nabi Muhammad SAW yang menjadi ukuran. Saya sholat malam, melakukan qiyamul lail, wa anamu, dan saya juga tidur. Sementara tadi dia mau sholat terus dan tidak tidur. Kalau Nabi, saya berdiri melakukan qiyamul lail, tapi juga saya juga tidur. Wa asum wa uftir, saya juga berpuasa tapi juga berbuka. Berpuasa karena juga tidak senang-senang. Wa atazawwajun nisa wa akulul lahma, saya juga menikahi perempuan dan makan daging. Jadi siapa yang lebih bertakwa? Nah, siapa yang paling baik? Siapa yang paling utama? Siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu? Siapa yang paling hebat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Bersamaan ini itu Nabi seperti ini. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini beliau sering ingatkan dalam khutbatul hajah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Setelah itu dia mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan dari saya. Artinya Nabi berlepas diri. Tidak satu jalan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang benci kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, para sahabat tadi, hati mereka benci tidak dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Hanya lahir semangat, tapi lewat batas. Mau lebih dari apa yang Nabi tentukan. Padahal jelas-jelas qiyamul lail itu asalnya disyariatkan. Puasa sunnah itu disyariatkan. Tapi ini kadar lebihnya itu. Nabi sudah mengatakan siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Berarti dianggap perbuatan mereka ini dianggap tidak suka dengan sunnah. Sebab kalau suka dengan sunnah, kenapa mau yang lain? Mau lebih? Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah mengatakan itu termasuk rugub an sunnatihi, benci terhadap sunnahnya, ya. Dan Nabi berlepas diri dari pelakunya. Jadi ini dicermati ya, sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lewat batas, berhenti di mana beliau berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, keteladanan yang indah. Tidak ada yang lebih indah dari apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, mereka punya pilihan yang lain dalam perkara tersebut. Saya tanya, tadi sahabat tadi bagus tidak niatnya? Nah, bagus ya. Tapi itu tidak menjadikan bahwasanya apa mereka akan lakukan itu menjadi benar. Nabi tetap tegur, bahkan dia anggap itu bagian dari kebencian terhadap sunnahnya, ketidaksukaan terhadap sunnah. Dan para sahabat, ya ketika ditegur seperti itu, ya mereka ya langsung mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan penekanan penulis rahimahullahu ta'ala. Fata'ammal, maka cermati hadis di atas. Idza kana ba'dus sahabah, kalau jika sebagian sahabat aradat tabattul lil ibadah, dia ingin fokus beribadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Qila fihi hadzal kalamul ghalid, dikatakan kepadanya ucapan yang sangat keras ini oleh Nabi SAW. Wasumya fi'luhu rughuban 'anis sunnah, perbuatannya ini dianggap benci kepada sunnah. Ini sahabat yang mana mereka lakukan ini wallahi bukan karena tidak suka petunjuk Nabi Muhammad SAW, hanya sekedar semangat. Mereka merasa Nabi sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Kita
Kan belum tentu, berarti harus lebih kita. Nah, lahir semangat untuk beramal. Ternyata Nabi menegur dengan keteguran yang sangat keras. Perbuatan mereka ini dianggap rughuban anis sunnah, benci kepada sunnah. Fama dhannuka bi ghairi hada minal bid'i. Maka apa pendapatmu dengan yang selain dari ini, dari bid'ah-bid'ah? Yang ditegur tadi hanya kadar tambahan. Padahal asalnya memang dianjurkan. Hanya kadar tambahannya itu yang perlu diperbaiki. Terus bagaimana dengan bid'ah? Memang sama sekali tidak ada asalnya dalam agama. Dibuat-buat dari awal sampai akhirnya. Wa ma dhannuka bi ghairis sahabah. Dan apa pendapat kamu, dan kalau yang melakukan itu bukan sahabat? Ya sahabat saja sudah seperti itu, apalagi yang selain sahabat. Ini luar biasa ya. Ini ucapan penulis jarang-jarang buat beliau kan. Biasanya kan uh, apa? Bab, ayat, hadis. Ucapan ulama gitu ya. Nah, kadang-kadang beliau berikan hal seperti cermati karena memang beliau ingin tekankan ya, perkara ini ya. Jadi kalau kita periksa kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab ya kebanyakan yang seperti ini, jarang ucapannya. Biasanya bab, judul bab, kemudian ayat, hadis, ucapan ulama. Ya. Setelah itu kadang-kadang dia ucapkan, dia berucap dari dirinya sendiri seperti ini, ya. Bisa ya? Selesai bab ini, insyaallah bab berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktahi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.